Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jakarta. Pemirsa, ratusan paket sembako dibagikan kepada warga yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam kegiatan kali ini, petugas menyediakan 3 jenis vaksin yang akan diberikan kepada anak berusia 5 hingga 59 bulan. Guna menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional, pihak Kelurahan Tanjung Duren Selatan membagikan ratusan paket sembako kepada warga yang ikut serta berpartisipasi. Paket sembako berupa beras seberat 5 kg langsung diserahkan oleh Lurah Tanjung Duren Selatan kepada warga. Ada 3 jenis vaksin yang diberikan kepada para balita. Di antaranya vaksin campak dan rubella dengan target anak berusia 5 hingga 59 bulan. Jadi agenda kegiatan ini kita bikin tema Gebiar Bian Juara, yang mana kegiatan ini mendukung program pemerintah terkait suksesnya Bian. Tetapi yang terpenting, yang utama sebenarnya adalah ini mengajak ya orang tua untuk anaknya yang belum imunisasi. Jadi untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit ya, yang mana juga apa yang disampaikan Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang mana insya Allah kita ikhtiar 2023 kita tereliminasi dari campak rubella. Jadi selain nanti vaksin Bian, imunisasi Bian, setelah imunisasi orang tuanya akan mendapatkan beras 5 kilo. Jadi untuk menarik orang tuanya mungkin ya, jadi setelah diimunisasi anaknya nanti bisa membawa beras sebanyak 5 kilo. Gebiar Bulan Imunisasi Anak Nasional yang digelar di Aula RW 06 ini mendapat apresiasi dan antusiasme dari para orang tua balita. Ali, kenapa Ali? Pakai sekalian di center. Ya, biar anak-anak jadi lebih sehat, peduli sama imunisasi. Untuk prosesnya sendiri, Enggak sih, cukup mudah. Terima kasih atas habis suntik dapat beras, alhamdulillah buat masak. Bu, kenapa ingin mengikuti imunisasi? Biar sehat, Pak. Oke, bismillah. Rencananya kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional akan dilaksanakan kembali pada tanggal 29 Agustus 2022 mendatang. Dengan target di tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta terbebas dari campak rubella. Selamat pagi! RW 06. Fadli Alwaris, Elzinda TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan pelajar se-DKI Jakarta mengikuti kejuaraan pencaksilat yang digelar di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Dari kejuaraan ini diharapkan dapat bermunculan bibit atlet yang bisa berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Kita bisa hadir di sini untuk membuka. Ribuan pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas mengikuti kejuaraan pencak silat yang digelar di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Wakil Gubernur DKI Jakarta membuka kejuaraan ini dengan diawali atraksi pencak silat dari peserta. Sebanyak 2.300 peserta dari 200 kontingen akan berkompetisi memperebutkan Piala Wakil Gubernur dengan kategori tanding, tunggal, dan ganda. Saya berkesempatan membuka kegiatan kejuaraan pencaksilat tingkat Jakarta Timur, SD, SMP, SMA nih yang digagas oleh Bung Sarip nih, anggota DPRD dari fraksi Gerindra. Yang hadir juga Pak Ahmad Firdaus dan teman-teman dari IPSI. Semoga kegiatan ini bisa menghadirkan semangat kita untuk memastikan kesehatan fisik dan mental kita, dan juga melestarikan budaya bangsa kita. Dan ini ajang juga untuk kita bisa meraih prestasi tidak hanya di tingkat Jakarta Timur provinsi tapi juga Indonesia, bahkan di ajang regional dan internasional. Pencaksilat ini merupakan budaya luhur bangsa Indonesia yang harus kita jaga
dan kita pastikan kehadirannya mewarnai tingkat dunia. Diharapkan dari kejuaraan ini bisa dihasilkan pesilat yang mampu berprestasi di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Yan Rahmat, Elsinta TV, Jakarta. Pemirsa, sebuah diskusi terbatas membahas pelanggaran hak asasi manusia terkait penjara massal terhadap suku minoritas Uighur digelar di Jakarta. Dalam kegiatan ini juga diperlihatkan dokumen polisi Xinjiang, China yang beredar di sosial media. Yang bilang bahwa akan kita pahami bahwa telah terjadi transformasi. Saya terjemahkan dari pidato Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC) menggelar diskusi terbatas terkait penjara massal terhadap suku minoritas Uighur. Berdasarkan dokumen polisi Xinjiang, China yang beredar di media sosial menyebutkan adanya kekerasan dan kebijakan tembak di tempat untuk tahanan yang berusaha kabur dari penjara. Diskusi terbatas ini menghadirkan Direktur Indonesian Muslim Crisis Center, Robi Sugar, dan Novi Basuki, penulis buku Islam di China, Dulu dan Kini. Dokumen yang bocor ke publik ini menguatkan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis minoritas Uighur. Nah, tapi apa kategorisasi seseorang bisa dihukum di penjara atau hanya dimasukkan ke sekolah vokasi? Nah, di sini dikategorisasinya ada dua, yaitu pelanggarannya berat atau pelanggarannya ringan. Kalau berat, teroris atau dan lain sebagainya, itu tidak boleh ditembak, tapi harus dimasukkan penjara, tapi setelah itu harus dimasukkan ke sekolah vokasi. Karena kalau keluar katanya, itu justru akan membuat ulah kembali. Nah, bagi yang ringan, tidak boleh dipenjara, tidak boleh juga ditembak di tempat, tapi langsung dimasukkan ke sekolah vokasi itu. Yang bilang, atas nama kemanusiaan, segala bentuk tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil, etnis minoritas, dan agama tidak dibenarkan di muka bumi. Dia bilang bahwa dari Jakarta, Revelino Palmalai, Elsinta TV. File pidato mantan sekretaris. Pemirsa, petugas rescue pemadam kebakaran Kota Bekasi berhasil menangkap seekor ular kobra dari dalam rumah warga. Ular berbisa ini ditemukan bersembunyi di bawah rak makan di dalam bagian dapur rumah. Petugas rescue pemadam kebakaran Kota Bekasi berusaha mengevakuasi ular jenis kobra di salah satu rumah seorang warga di Jalan Al-Mamuriyah, Kampung Kebantenan, Jati Asih. Setelah 3 jam pencarian, petugas akhirnya menemukan ular kobra ini bersembunyi di bawah rak makan. Agar tidak membahayakan pemilik rumah, ular ini dimasukkan ke dalam botol. Pemilik rumah mengaku kerap mendengar suara di dapur rumahnya dan melihat ular melintas dan bersembunyi di kolong rak tempat makan. Iya, tadi kan saya lagi duduk ngeteh, saya ngeliat di situ tuh resek gitu. Terus akhirnya saya bilang hus gitu, terus akhirnya ularnya naik. Mau di ini saya panggil tetangga, tolong dong Pak, ada ular di rumah saya. Terus pas ada itu mau ketangkep, dia turun ke bawah. Itu kobra ya Pak? Iya, kobra. Kali 2 kali Pak ini masuk. Rumah saya sering masuk ular. Udah ketiga kali nih. Menurut petugas, ular kobra yang dievakuasi merupakan jenis yang berbahaya karena berbisa. Kamu ngeliat nggak? Setelah disisir sama anggota tim rescue dari pemadam kebakaran Kota Bekasi, ada seekor ular yang memang cukup berbahaya, ya jenis ular kobra. Rencananya ular kobra ini akan dibawa ke pecinta reptil untuk selanjutnya diserahkan ke BKSDA Jakarta. Kontributor Elsinta TV Bekasi. Iya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jakarta kali ini. Saya Jeffrey Aldino, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.